Dipersilakan Pak Suci. Terima kasih. Mungkin Ibu Bapak sekalian, selamat malam. Ibu Bapak yang dari Klasis, juga dari gereja-gereja sinode, dan juga mungkin mereka yang tertarik dengan topik mengenai passive income. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Sundoyo mengenai background saya. Jadi kalau kita bicara mengenai passive income, sebetulnya apa yang nanti yang saya jelaskan ini, kalau kita lihat semuanya, saya dengan background petani ya, petani karena dulu sekolahnya jangkul gitu, kemudian masuk ke keuangan dan perekonomian. Jadi saya bukan financial planner, tetapi mungkin dari paparan nanti Ibu Bapak sekalian barangkali nanti bisa mengambil hikmahnya. Semoga nanti di antara kita, terutama anak-anak muda ya, ada yang mau masuk ke financial planner, sehingga pengelolaan keuangan gereja akan lebih baik. Jadi kalau dilihat dari warna rambut saya, sebetulnya sudah terlambat ya kalau kita ngomongin mengenai finansial, mengenai passive income. Tetapi yang saya harapkan nanti mungkin yang muda-muda, nah kalau yang ikut ini banyak yang nggak muda, barangkali nanti bisa ditelurkan kepada yang muda-muda, karena memang kecerdasan finansial itu tidak pernah diajarkan, dan ini sangat penting gitu. Sangat penting karena bagaimana kita bisa mengelola berkat yang dari Tuhan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Andreas Untung, bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik gitu. Nah, kalau bicara passive income itu mungkin contohnya adalah saya ya. Saya ini udah pensiunan ya, pensiunan atau pensiunan ya. Nah, pensiunan itu tentunya mendapat income dari apa yang dulu sudah saya lakukan. Ya, dulu waktu saya kecil juga bapak ibu saya pernah mengatakan bahwa atau bukan bapak ibu saya lah ya, mungkin banyak pendapat ya waktu itu kalau menjadi pegawai pemerintah nanti dapat pensiunan. Jadi kalau udah selesai kerja itu dibayar sama pemerintah, seperti itu ya. Tetapi itu dulu ya, dan saya masih termasuk generasi itu, sehingga dalam pikiran saya kalau sudah jadi pensiunan, saya memperoleh hak saya sebagai pensiun, dan income-nya adalah dari apa yang dulu sudah saya kerjakan. Nah, kebetulan sekarang saya juga sudah pensiunan, sehingga itu menjadi salah satu contoh. Cuma mungkin pensiunnya beda ya dengan teman-teman yang dari kementerian. Jadi saya mau coba memberi contoh ya. Waktu itu mungkin 15 tahun yang lalu ya, saya kebetulan tugas ada supir. Nah, supir dari kantor itu cerita bagaimana ngomong kiri kanan sampai akhirnya cerita bahwa dia sedang mau membeli rumah. Saya bilang, loh, untuk apa? Nah, kemudian dia cerita macam-macam, terus saya bilang, kalau cari rumah, coba kamu cari rumah yang dekat dengan kampus. Loh, untuk apa, Pak? Ya, untuk sebagian dari rumah tersebut kita bisa peroleh income gitu. Nah, akhirnya dia mencari dan dapat, kemudian sebagian dari kamar itu dari bangunan itu untuk kos-kosan. Ya, nggak banyak sih, sekitar 7-8 orang, tetapi yang ajaib adalah dia belinya itu dari bank dengan uang bank, kemudian dia kan harus mengasur bank, tetapi dengan
adanya kos-kosan itu dia bisa membayar angsurannya. Dalam hal ini dia tidak perlu mengeluarkan uang dari dompetnya, tetapi cukup dari kos-kosannya untuk mengcover cicilannya dan 10 tahun kemudian menjadi miliknya. Nah, ini sebagai contoh mungkin yang passive income ya. Kemudian ada juga teman yang dari perusahaan minyak itu kerjanya setelah 20 tahun itu waktu itu ya, nggak tahu sekarang ya, tapi kayaknya sih seperti itu. Itu uang pensiunnya itu sama dengan gajinya dia. Nah, tentu kita bisa melihat di sini bahwa sebagian dari gajinya waktu dia sampai umur 40 itu atau 20 tahun kerja itu dipotong untuk dipersiapkan menjadi passive income setelah 20 tahun. Sehingga kebanyakan setelah 20 tahun pindah kerja ya. Karena dari perusahaannya itu dia sudah dapat pensiun yang sama dengan gajinya dan kemudian dia kerja di tempat lain. Ini sebagai contoh. Memang membuat passive income ini tidak instan ya. Jadi butuh waktu ya. Kayak kita nanam pohon lah ya. Kalau pohon kan nunggu sampai dia berbuah, ada waktunya ya. Nah, setelah berbuah sebetulnya ibu bapak kan pekerjaannya nggak terlalu banyak ya. Cuma bagaimana menjaga pohon itu bisa terus berbuah. Kita masuk ke judul ya. Ini 15 menit lagi. Saya berapa lama Pak Sundoyo tadi? Maaf. Berapa menit? 45 ya. Oke, terima kasih. Jadi kita ke judul ya. Jadi di judul itu saya kasih tanda kurung ya, gereja ya. Gereja, tetapi ini maksudnya adalah terutama mungkin saya tujukan kepada ibu bapak sekalian, anak-anak muda barangkali ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa screen-nya bisa ditampilkan ya. Ya, di halaman pertama. Ya, jadi saya berpikir begini. Tadi secara alkitabiah sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Andreas Untung. Saya mempunyai pemikiran begini. Apabila anggota gereja itu tentunya kita ini jemaat ya. Kalau jemaatnya itu makmur, tentu gerejanya makmur ya. Kita bicara mengenai wealth ya. Nah, kalau gerejanya makmur, tentu akan lebih bisa membantu pihak-pihak lain siapapun ya, apakah itu jemaat atau bukan jemaat, dengan lebih baik gitu. Tapi kalau jemaatnya tidak makmur, tentu gerejanya akan sulit juga ya. Nah, kalau gerejanya kesulitan juga, malah dia yang minta bantuan ya. Tetapi tidak bisa membantu orang lain atau pihak lain. Jadi saya ingat kalau nggak salah di perjanjian lama ya ada suku Lewi ya. Lewi itu yang kalau saya lihat itu seperti treasury-nya ya. Jadi yang ngatur keuangan. Nah, ini saya kasih dalam kurung itu artinya semoga gereja bisa melakukan itu. Tapi kalau saya lihat gereja-gereja yang saya tahu itu mereka bisa melakukan ini. Jadi yang bisa dilanjut tayangannya di halaman 1. Ya, jadi kita masuk ke pengertian passive income. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Untung bahwa sebetulnya saya melihat definisinya itu lebih ke arah bukan tidak kerja ya, tapi sebetulnya yang kita lakukan sedikit sehingga kita bisa mengatakan
tanpa kerja. Dalam hal ini tadi juga sudah tayangkan mengenai iklan ya. Jadi sebetulnya yang mencari uang itu adalah ya uang itu sendiri ya. Jadi kalau kita tidur uangnya mencari uang. Apakah itu bisa? Nah, nanti kita akan bisa lihat ya. Jadi kalau kita bicara mengenai passive income, tentu harus ada aset yang bisa menghasilkan itu. Nah, aset itu berupa apapun ya, atau juga bisa juga karya atau kreativitas kita. Jadi ada yang namanya aset yang kelihatan maupun aset yang nggak kelihatan. Nah, karya atau kreativitas kita itu merupakan kemampuan kita, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa menciptakan sesuatu. Ya, dan memang ini butuh waktu ya, butuh waktu dalam arti kalau semakin muda itu akan semakin baik. Kenapa? Karena semakin cepat kita memupuk aset itu akan membuat aset itu membesarnya semakin cepat, dan juga pada akhirnya aset yang sudah membesar itu akan menghasilkan aset lagi, dan itu yang disebut passive income itu akan menjadi semakin besar. Jadi sebagai contoh ya, kalau kita baca retire pensiun dengan bahagia, ya kira-kira gitulah bahasa Indonesianya. Itu kalau kita nabung umur 25 ya contoh ya, sebetulnya yang benar 20 atau 25, 10 tahun atau 20 tahun ya, kita menabung umur 20 sampai umur 40 ya. Setelah itu lupakan ya. Terus umur 55 kita akan ngambil tabungannya. Itu dibandingkan kalau umur 55 dikurangi 20 tahun berarti umur 35. Dibandingkan dengan menabung umur 35 sampai 55 sama-sama 20 tahun ya. Itu hasilnya jauh lebih besar pada umur 55. Itu kalau kita menabung umur 20 sampai 40 tahun. Ya, itu kalau di buku Retired Rich itu ya, itu ada hitungannya dan itu kelihatan ya. Jadi memang semakin mudah kita memupuk aset kita itu akan semakin besar hasilnya nanti ya. Dan untuk memupuk ini yang sulit itu adalah harus konsisten. Setelah itu harus disiplin ya. Ini saya juga pernah lakukan dulu dan memang yang susah adalah disiplinnya ya. Tetapi kalau kita minta supaya gaji dipotong langsung masuk tabungan itu rasanya sih enggak susah. Nah di dalam memupuk ini juga ini ada pengorbanan. Ya pengorbanannya apa nanti kita akan lihat. Artinya kalau teman-teman mungkin pakai Mercy, kita pakai Kijang ya kayak gitu ya. Atau teman-teman pakai mobil, kita pakai motor ya. Kenapa? Karena sebagian income-nya itu dipupuk ya. Kemudian nah kalau seandainya yang kita bicara bukan aset dalam bentuk tadi yang non tangible, karya atau kreativitas, itu diperlukan kemauan untuk kita terus-menerus belajar ya, karena kita harus menciptakan sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa berguna bagi yang lainnya, dan yang merasa berguna atau mendapat benefit itu mau memberi jadi membantu kita untuk bisa mendapatkan income gitu. Mohon tayangan dilanjutkan. Ya. Jadi bagaimana kita membangun aset, tentu ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Andreas Untung, itu kita harus memetakan apa sih sumber-sumber
dari penghasilan kita. Ya kalau kita bekerja tentu dari gaji ya. Kemudian apa ini yang menjadi sumber pembiayaan kita? Ya, sumber-sumber pembiayaan pembiayaan kita itu untuk apa aja gitu. Nah, ini lubang-lubang pembiayaan itu apa saja. Jadi kalau kita mencoba menettingkan ya antara income dengan biaya, pendapatan dan biaya yang kita keluarkan, itu kan hasilnya surplus kita. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan surplus kita untuk kita jadikan aset? Ya simpel aja, ya sumber penghasilannya ditambah atau pengeluarannya yang ditekan, ya kan? Nah, kalau kita bicara sumber penghasilan, itu sebetulnya ini saya nyontek juga ya dari YouTube ya, dari anak-anak milenial nih. Itu ada yang vertikal sama horizontal ya. Vertikal itu contoh kalau kita kerja tentu pangkat kita naik ya. Semakin naik pangkatnya, gajinya semakin besar ya. Dan tentunya mestinya kalau gaya hidup kita nggak berubah, marginnya akan semakin besar ya kalau dibandingkan dengan pengeluarannya. Kemudian yang horizontal, apa ini horizontal? Horizontal ini selain kita tadi anggaplah kerja di kantor, kita juga kerja di luar sampingan ya. Nah, ini apa aja macam-macam ya yang bisa dilakukan. Apakah itu kita ikut reseller, jual barang, atau apapun yang sifatnya mungkin kalau sekarang pasarnya ada online, ada juga offline, kita bisa lakukan itu ya. Nah, Nah, yang horizontal ini ya contoh mungkin kayak anak saya ini ya, selain dia kerja, dia juga punya dengan teman-temannya ngumpul, dia melakukan menjual produknya dalam bentuk high end itu maksudnya yang cukup mahal ya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ini contohnya yang dilakukan adalah menjual undangan manten ya. Jadi nanti kalau ibu bapak mau ada yang manten bisa juga pesan ya. Tapi cukup mahal karena memang sesuai dengan kualitinya. Ya, kemudian pengeluaran itu harus apa ini yang bisa kita tekan? Itu kita melihat ada hal yang prinsip yang barangkali perlu diketahui. Apa sih yang kita inginkan? Ya, apa yang kita butuhkan? Gitu. What we need itu yang benar-benar kita butuhkan itu apa? Itulah yang harus kita keluarkan. Tapi kalau what we want atau apa yang kita inginkan ini inginnya bisa macam-macam ini ya. Nah, di sini mungkin kita bisa menekan yang what we want itu dikurangi ya, sehingga penumpukan aset ini ya atau pemumpukan aset ini kalau semakin besar gap antara income dan cost-nya itu akan semakin cepat atau semakin baik. Lanjut. Kemudian, nah sekarang kita harus melihat kondisi kita ini sampai di mana. Ini saya nyontek ya dari sukses before 30 atau sukses sebelum 30, umur 30 ya. Itu kita melihat kita ini sebenarnya di mana gitu. Apakah biaya yang kita keluarkan lebih besar dari pendapatan kita. Nah, kalau itu kita masih di situ, artinya kita harus mencukupi kebutuhan kita, apakah itu mungkin dari sumbangan orang dekat kita atau pihak lain, itu artinya kita masih defisit di sini. Atau kita sebut bahwa keuangan kita belum mampu ya. Kemudian kalau kita sudah mulai bisa hidup dengan baik, makan cukup, semuanya cukup, ini sudah mulai mapan. Tetapi belum ada kelebihan yang bisa kita, kelebihan income yang bisa kita tabung. Ya. Nah, kalau kita sudah lebih tinggi lagi, yang sudah mumpuni ya, jadi surplus yang kita peroleh itu antara income dan cost itu kita bisa tabungkan. Tabung atau kita investasikan.
Dan kemudian nanti hasil investasinya kita investasikan lagi, ya, dan seterusnya sehingga menggulung. Menggulung dalam arti apa itu namanya, kalau kita barangkali pernah dengar ya, bola salju ya, itu akan seperti itu ya. Kemudian kalau seandainya hasil investasi tadi itu sudah lebih besar dari biaya yang kita butuhkan, itulah kita disebut financial independent, ya, artinya kita sudah merdeka itu. Kalau merdeka artinya apa? Uang yang kita peroleh, income yang kita peroleh itu lebih besar dari biaya hidup yang ada. Jadi CJCT idealnya di mana? Tentu yang kalau bisa kita ke merdeka, ya. Nah, untuk merdeka itu tentu harus disiapkan sejak kecil ya. Nah, apa ini yang langkah-langkah yang diperlukan agar kita bisa ke sana, ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang muda barangkali sering ya nonton YouTube ya dari Ryan Herbert ya. Nah, coba nanti di sana. Ini saya nyontek ke dia juga ini ya. Ini yang pertama itu adalah kita harus mendorong pengembangan uang. Jadi kalau kita cuma dapat gaji aja, terus kita masukkan ke tabungan aja, bunganya kecil ya, sehingga itu nggak akan perkembangannya tidak lambat gitu. Jadi kita perlu booster ya. Jadi dia mengatakan money booster ya, bagaimana kita bisa mendorong income itu bisa lebih besar. Kemudian hasilnya itu kita harus protect gitu ya. Jadi hasilnya itu kita protect. Nah, protectnya dengan apa? Tentu dengan instrumen yang ada. Dan setelah itu memenuhi semuanya, ada kelebihan, baru kita masuk ke bagaimana kita menciptakan kekayaan atau creating wealth. Ya, kita lanjut. Tolong tayangannya, next. Nah, ya. Nah, ini bagaimana, apa sih money booster itu ya? Jadi seperti tadi, kalau semakin muda kita akan semakin semakin punya peluang untuk kita mencoba menginvestasikan hasil surplus kita tadi ke produk-produk yang, nah ini contoh ya, produk-produk keuangan yang risikonya lebih besar. Karena kalau di keuangan itu prinsipnya adalah high risk, high return ya. Jadi semakin tinggi risikonya, itu return-nya atau pendapatannya semakin besar. Nah, kalau kita kalau masih muda, itu seandainya gagal, gitu, kita masih punya waktu ya untuk kita perbaiki gitu. Apa sih kegagalannya tadi gitu. Nah, apa ini yang bisa menjadi money booster? Itu yang pertama mungkin ini pasar modal ya. Yang kedua itu real sector. Jadi pasar modal ini tentu yang terkait dengan saham ya, dan turunannya macam-macam ya. Ada option, derivatif, ada indeks, ada macam-macam. Kemudian juga di pasar modal ada surat utang ya, obligasi juga ada turunannya ya, ada obligasi pemerintah, obligasi perusahaan ya. Kemudian ada juga di pasar modal itu crowdfunding ya. Crowdfunding itu begini, jadi ngumpulin modal untuk suatu usaha ya, dan tentunya kalau usahanya bagus maka modal kita yang sebenarnya crowdfunding ada dua ya, satunya saham, jadi kita membeli sahamnya, yang kedua adalah kita memang ngumpulin dana untuk sebagai modal untuk kita mendapatkan return ya, keuntungan dari keuntungannya. Nah, kalau di pasar modal ini memang harus disiplin ya. Kemudian disiplin dalam arti begini ya, seperti tadi saya katakan, kalau di OJK itu ada program nabung saham ya, artinya uang dari kelebihan kita bisa belikan saham dan turunannya termasuk itu
reksadana, ya mutual fund dan seterusnya. Nah, real sector ini kalau kita sebagai pekerja itu kita juga bisa ikut di sini ya. Mungkin sebagai investor, silent investor. Silent investor itu kita nggak mengerjakan, tetapi yang mengerjakan partner kita, tapi kita memperoleh sebagian dari keuntungan yang ada. Tetapi kalau masuk ke sini, ini juga perlu keahlian ya. Jadi bisa melihat bahwa memang usaha itu atau perusahaan itu menguntungkan atau enggak. Dan kita bisa lihat dari track record-nya. Oke, tadi next tayangannya. Ya. Kemudian hasil dari yang tadi, booster tadi, jadi kita sudah menempatkan di mana-mana. Hasilnya itu harus kita proteksi. Ya. Proteksinya gimana? Masukkanlah kepada instrumen yang risikonya lebih rendah. Tetapi tentu pendapatannya pasti ya. Sebagai contoh itu adalah obligasi pemerintah, ya. Kemudian reksadana ini macam-macam ya. Ada yang atas dasar saham, atas dasar pasar uang, ya. Nah, tetapi juga ada yang atas dasar obligasi pemerintah, ya, obligasi perusahaan. Nah, yang lebih rendah risikonya adalah yang berdasarkan obligasi atau namanya reksadana pendapatan tetap. Ya. Jadi karena kalau ini contoh underlying-nya itu adalah obligasinya pemerintah ya, surat utang pemerintah, itu kan tidak mungkin pemerintah itu tidak bayar kuponnya atau bunganya ya. Nah, kalau pemerintahnya nggak bayar, artinya pemerintahnya tutup ya, kan nggak mungkin. Nah, jadi di sini lebih safe. Kemudian ada juga peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini sebetulnya ada yang bunganya tinggi, return-nya tinggi, ada yang return-nya rendah. Ya. Yang tinggi itu mungkin tadi masuk yang di pertama tadi ya, yang sebagai booster. Ya. Kemudian bisa juga deposito bank. Kita taruh deposito bank. Kenapa? Karena deposito bank ini sepanjang belum 2 miliar ya, itu dijamin sama LPS. Ya, jadi kalau banknya tutup, LPS yang akan mengganti deposito kita, lembaga penjamin simpanan. Ya. Nah, deposito ini ada juga bank yang semakin banknya itu bagus, biasanya bunganya semakin kecil. Ya. Nah, kalau contoh bunga di BPR lebih tinggi, ya karena memang BPR itu risikonya lebih besar. Tetapi kalau itu sepanjang di bawah bunga yang ditetapkan oleh LPS itu tidak masalah. Ya. Jadi itu deposito. Kemudian setelah itu terkumpul, nah kita bisa mencoba menciptakan ya ini ya wealth atau kekayaan kita. Kita bisa masuk ke emas. Kenapa emas? Karena emas itu untuk mempertahankan kekayaan kita. Jadi emas itu harganya nggak akan turun karena memang supply-nya sedikit dan demand-nya besar, sehingga dia harganya stabil ya, dia tidak dimakan inflasi. Kemudian bisa juga kita masuk ke properti, artinya dibelikan properti, tapi kalau boleh propertinya adalah properti yang bisa menghasilkan. Contoh mungkin bisa disewakan, ya. Seperti tadi cerita mengenai kos-kosan ya. Karena properti itu harganya akan naik terus. Kenapa? Karena tanah itu nggak bisa diproduksi lagi, ya. Tanah itu produksinya cuma segitu-segitunya, beda dengan barang-barang yang lainnya. Kemudian kita bisa juga untuk mempertahankan itu bisa masuk hedging, ya ini ada ilmunya sendiri, atau juga yang tadi kita masuk ke bisnis, ya. Bisa diteruskan tayangannya? Ya. Bisa tayangannya? Next. Ya,
Nah, strateginya apa? Nah, ini saya nyontek ke Pak Tung Desem ini ya sebetulnya ya. Tapi apa yang ada di sini rasanya sih kalau kita melakukan akan sangat sangat bermanfaat buat kita. Yang pertama adalah kita mencoba memperbesar ya. Memperbesar tadi antara income dengan cost kita ya, dengan pembiayaan untuk apa namanya diri kita, itu semakin kita bisa menekan apa pengeluaran yang kita lakukan itu biasanya pengeluaran itu kan terkait dengan kesenangan. Ya. Jadi seperti tadi saya jelaskan di sebelumnya mengenai what we want, what we need. Nah, kalau kita bisa membatasi apa yang need aja, nah itu kan sebetulnya kesenangan yang ada kita tunda. Ya, jadi pengeluaran yang kita lakukan tadi, what we need tadi itu sebetulnya untuk apa yang perlu aja, tapi bukan untuk gaya hidup ya. Nah, kayak gaya hidup tentu apakah sekarang kita lihat manfaatnya. Contoh aja ya, apakah mungkin beli jam ya, beli jam ya, jam yang satunya Rolex, satunya bukan Rolex, yang murah barangkali ya. Tetapi kalau kita lihat dari manfaatnya sebenarnya kan sama aja, cuma gayanya beda ya. Kalau Rolex, wah ini orang kaya ini. Jadi memang di sini ada hal yang kita harus prioritaskan ya. Apakah kita mengikuti style kita itu ya, wealth style atau lifestyle. Lifestyle ini sebetulnya pengeluarannya jauh lebih banyak ya. Kemudian kalau kita sudah punya tadi surplus atau pendapatan lebih, kita harus melakukan alokasi. Alokasi apa? Pilih investasi yang tepat ya. Yang tepat yang bagaimana? Nah, ini macam-macam ini tadi nanti akan kita sampai ke sana. Kemudian ada juga di dalam aset yang kita miliki itu seperti tadi deposito ya. Ini sebetulnya kata Pak Tung ini, tapi bukan dia sih sebetulnya. Ini merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Jadi kalau compound bunga berbunga atau compounding interest ya. Jadi kalau kita menempatkan uang kita di contoh deposito kan ada bunganya ya. Terus bunganya kita taruh di deposito lagi ya. Nah, kemudian hasilnya lagi kita taruh lagi di deposito lagi. Jadi nanti bunganya bunga berbunga. Nah, itu sebetulnya merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Dan kalau kita bisa melakukan ini sejak muda, barangkali pas pada saatnya kita akan bisa memiliki aset yang jauh lebih banyak. Nah, kemudian alokasi juga untuk kalau kita berumur ya seperti saya tentu kalau punya kelebihan atau melakukan investasi itu tidak yang agresif ya, yang lebih apa namanya pasif gitu ya. Kemudian yang terakhir saya pikir nggak perlu ini ya. Jadi kalau memang sudah waktunya menikmati ya harus dinikmati ya. Bisa terus lagi? Bisa terus lagi? Next. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta. Saya tidak akan apa namanya masuk lebih dalam. Tetapi mungkin ini bisa ada beberapa hal yang barangkali mungkin bisa kita lihat di sini mengenai kartu kredit ya. Saya tidak tahu ini apakah bisa ini kita menyumbang gereja ya, atau memberikan sebagian dari pendapatan kita melalui kartu kredit ya. Kenapa kartu kredit? Sebetulnya kartu kredit itu alat ya, alat pembayarannya. Jadi dengan kartu kredit ini kita nggak melakukan apapun. Jadi karena perusahaannya yang akan memotong ya, kita akan bayar kartu kreditnya. Kalau kita bayar sebelum jangka waktunya tidak ada bunganya ya. Jadi nggak ada bunga yang dicas ke kita gitu.
Nah, ini salah satu cara ya. Kemudian ya kalau transfer rutin, nah sekarang dengan aplikasi yang sekarang rasanya sih mudah ya, karena banyak aplikasi perbankan yang bisa kita pakai sebagai instrumen untuk kita melakukan transfer. Kemudian ini ada kris ya, mungkin ibu bapak teman-teman yang muda ada kalau mau bayar sesuatu ada QR ya, ini sekarang tinggal ditempelin aja HP-nya, kemudian kita bisa melakukan pembayaran. Atau yang terakhir ini EDC. EDC ini sebetulnya adalah kalau kita punya kartu ATM atau kartu debit, kita tinggal masukin dan tinggal pencet-pencet aja. Ya, unit usaha tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta. Saya pikir saya langsung ke selanjutnya, ke tayangan selanjutnya. Next. Produk-produk apa aja ini yang menjadi penghasil passive income. Ya, tadi properti saya pikir udah dijelaskan ya, bahwa idealnya kalau kita bisa punya properti, kita bisa memanfaatkan properti itu ya. Karena kalau properti itu kan yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Untung tadi mengenai rental ya. Jadi kita bisa sewakan gitu. Tetapi di properti ini juga ada capital gain. Capital gain dalam arti harganya yang tadi yang saya bilang harga tanahnya akan naik terus gitu. Nah kalau kita dengan teknologi saat ini aplikasi yang ada ya kita bisa melakukan ini dengan sederhana. Contoh kalau kita punya kamar atau rumah yang kosong, kita bisa pakai ini aplikasi Airbnb ya untuk bisa tawarkan kepada yang memerlukan. Apakah ada? Ternyata ada ya. Kemudian juga pakai aplikasi yang lain, apakah Booking.com ya bisa juga. Nah juga kalau kita punya properti yang lain seperti kendaraan mungkin ya bisa kita sewakan. Kalau kita pakai Senin sampai Jumat, mungkin Sabtu Minggu bisa disewakan juga ya di OLX dan mungkin juga aplikasi yang lainnya. Nah, produk yang lain adalah yang terkait dengan keuangan. Nah, di sini produk keuangan ini bisa menghasilkan bunga, kemudian kupon, atau dividen, atau yield, dan seterusnya. Ya, contoh adalah deposito ya, yang tadi saya bilang keajaiban dunia ke-8 ya. Nah, karena di sana ada unsur bunga berbunga. Ya. Ini karena waktunya mepet ya. Sebenarnya saya bisa tunjukin dengan aplikasi, banyak aplikasi itu bagaimana menghitung compounding interest ini. Artinya begini, kalau saya itu menabung, ya mungkin saya tiap hari saya ngerokok, gitu, berapa rokoknya 10.000 gitu, 10.000 per hari gitu. Kalau seandainya sebulan kita tinggal kalikan, kemudian coba angkanya kita masukkan. Nah, karena di Indonesia ini interest atau bunga dihitungnya bulan per bulan, maka anggaplah kita 10 tahun. Yang 10.000 itu jadinya berapa? Itu kita akan kaget gitu. Oh, banyak juga ya gitu. Nah, apalagi kalau kita nabung kemudian setiap bulan itu anggaplah kita nabung 1 juta ya. Kemudian dari 1 juta itu bunganya berapa? Ya. Setiap tahun kita nambah 10% dari tabungan kita. Jadi kalau tadinya 1 juta menjadi 1.100.000 ya, kemudian nanti tahun kemudiannya juga nambah lagi 10%. Kita akan kaget itu. Hasilnya setelah 10-20 tahun itu berapa? Sangat besar ya. Memang di sini ada inflasi ya. Tetapi daripada kita nggak punya duit kan, ya, itu bisa dihitung. Itu gampang dengan aplikasi atau kalkulator di internet yang ada sekarang. Tapi yang Budi 5 menit lagi, ya, waktunya Pak ya, Budi. Ya, di tempat saya 39 menit, jadi masih 5 menit ya. Kemudian ada obligasi, ini ada kuponnya ya. Ini ada pemerintah, ada swasta ya. Kalau kita mau save, kita yang pemerintah, kita bisa beli ya.
Kemudian ada saham, ya saham ini macam-macam ini. Kalau yang REIT itu adalah saham yang terkait dengan real estate ya. Jadi kalau ada orang punya gedung, kemudian gedungnya itu dijual saham dalam bentuk ini REIT ya, real estate investment trust. Ini kita bisa juga beli. Ya, atau mungkin yang kita nggak usah mikir ya, kita beli indeks. Oke, lanjut. Next tayangannya. Ya, kemudian reksadana. Nah, reksadana ini sekarang kita bisa melakukan pembelian bahkan 10.000 ya. 10.000 tadi yang ongkos rokok tadi kita masukin aja ke sini ya reksadana. Di aplikasi-aplikasi yang ada ya, baik itu Tokopedia dan lain-lain ya. Ini juga kalau kita konsisten dan rutin untuk memasukkan ke sini, itu juga akan bisa menghasilkan passive income. Kemudian peer-to-peer lending ini juga kalau mau masuk ke sini, jadi kita memang ikut mengumpulkan uang untuk membiayai suatu proyek ya. Proyek itu, nah ini kalau mau masuk ke sini, tolong perusahaannya adalah perusahaan yang sudah disetujui oleh OJK. Crowdfunding saat ini yang ada itu adalah kita beli sahamnya. Jadi kalau ada perusahaan itu jual sahamnya, kita ikut di dalamnya dan kita sebagai kayak pemilik ya, kita beli sahamnya. Terus ada bisnis. Nah, bisnis ini ada yang perlu dipikirkan adalah nilai tambah ya, nilai tambah dan faktor kali. Kalau bisa terus otomatis ya. Nah, nilai tambah itu apa kelebihannya? Kelebihan bisnis yang kalau kita buat atau kita ikut di dalamnya. Kemudian faktor kali ini contoh adalah franchise ya. Tadinya 1, ini bisa franchise-nya 1.000 udah sekian kali ya. Kemudian ini yang paling baru lagi ini ada lagi trading. Saya pikir ini kita nggak usah masuk ke situ. Terus next. Nah sekarang yang terkait dengan teknologi ya. Teknologi. Ini kita bisa monetisasi. Monetisasi itu artinya kita bisa mendapatkan income dari sini ya. Tadi udah disebutkan YouTube ya. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang sifatnya seperti film ya, video, YouTube. Kalau kita punya keahlian menulis, kita bisa buat blog ya, atau mungkin e-book ya. Kemudian kalau kita pintar ngomong, ini bisa ke podcast ya. Ini semuanya bisa menghasilkan uang ya. Kemudian ada yang baru itu bagaimana kita membuat, apakah kita membuat musik, saya pikir udah tahu semua ya. Foto ini bisa kita jual juga ya. Ada beberapa situs yang kita bisa jual ke sana. Kemudian, nah kalau ibu bapak yang punya banyak pengikut ini bisa jadi endorser. Atau yang terakhir ini kita bisa jadi juga reseller atau dropshipper. Mohon next tayangannya. Juga bisa membuat kursus yang online. Ini maksudnya begitu kita buat, udah itu kalau orang yang pakai itu dia akan bayar ya. Kemudian yang paling hebat adalah ini ya, inovasi ya. Inovasi kita bisa punya license atau paten dan kita dapat royalti. Jadi orang-orang kaya seperti Bill Gates lah, ini yang besar royaltinya ya, itu besar ya, besar gitu. Kemudian yang kecil-kecil tetapi ini bisa juga itu adalah kita ada iklan di rumah, kan ada itu biasanya beberapa rumah yang ada iklannya XL atau apa ya. Kemudian mobil yang ditempeli itu juga ya. Atau juga mungkin kita punya halaman ada pemancar yang ditaruh di situ, itu juga lumayan. Nah kalau di luar negeri ini juga ada vending machine ya. Kalau kita punya lokasi yang bagus, ini vending machine cukup juga memberikan income. Kemudian ini yang paling baru ya, yang terkait dengan lingkungan itu mengenai penjualan karbon ya. Kalau kita punya hutannya kita pelihara terus, itu kita bisa jual karbonnya. Nah, selain itu di situ ada airnya ya. Air juga kalau kita bisa jual ke danau dan seterusnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini barangkali yang terakhir ya, yang kita perlu apa sih yang gereja perlukan kalau untuk mendapatkan passive income menurut hemat saya ya, itu harus ada treasury-nya. Jadi
ini treasury adalah orang yang mampu mengelola portfolio kita. Jadi dari hasil kita bisa dikelola dengan baik. Nah, ini kalau di luar negeri ini yang hebat itu adalah Temasek ya. Temasek itu dari Singapura atau Kasana dari Malaysia. Kita nggak punya ini di Indonesia ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus mempertahankan governance. Governance itu terutama transparansi ya. Tadi kan di depan kita kan bagaimana kita mencoba menggait mereka yang punya kelebihan masuk ke dananya ke kita, itu kan harus transparan, akuntabel, dan juga bisa independen ya. Kemudian di era digital ini kita kalau bisa membangun ini tadi ekosistem ya, karena tadi kalau kita bicara digital tadi ekosistem sangat perlu ya, dan saya pikir ini sudah ada dasarnya ya. Jadi dari kumpulan klasis, gereja, jemaat, mungkin juga mereka yang tadi yang peningkatan ekonomi jemaat tadi ya. Nah, terus kalau boleh ini juga kita bisa punya tim yang tentunya yang terkait dengan era digital ya, ini anak-anak muda ini dan yang terakhir adalah mengenai goal ya. Jadi kita memang harus punya goalnya harus spesifik ya, kemudian terukur dan menarik, dan itu harus bisa kalau itu ada nanti kita akan membuat plannya tentu ini kan kita lihat goalnya itu kenapa sih goal ini, why ya goal ini, dan how, bagaimana kita cara mencarinya dan atau kita melakukan untuk bisa mendapatkannya, dan tentu itu akan menjadi kita harus membuat plan yang baik. Kemudian lanjut lagi, ya terima kasih ya, ini matur nuwun. Satu lagi mungkin saya ingin memperlihatkan bagaimana hebatnya digital. Mungkin bisa dilanjutkan di lampiran mengenai pendapatan dari YouTubers. Terus satu lagi, ya ini tanggal 5 Juli ya, saya cuma nyontek aja di kontan. Benar enggaknya adalah seperti ini ya. Ini saya pikir Ibu Bapak sudah ngerti semua ya. Mereka ini penghasilan per bulan ya. Artinya kalau kita bisa berdayakan digital tadi, ini kebetulan lebih banyak ke YouTube sama podcast ya. Nah ini YouTube ya, lebih ke YouTube, bukan podcast, YouTuber kita. Nah ini sebulan ini. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu hal yang paling menarik gitu. Lanjut lagi, satu lagi, saya cuma mau nunjukin aja, tetapi bukan mau sombong. Ya jadi dulu waktu saya kecil, 1 menit ya Pak Sundoyo. Waktu kecil itu atau waktu kerja itu kita nggak ada pilihan atau nggak ada yang ngajari. Setelah kita dapat gaji ngapain gitu. Dulu itu cuma deposito sama tanah ya. Ya akhirnya ini yang kebetulan saya punya ya, mungkin sebagai ini aja, sebagai referensi saja, bahwa kalau kita bisa melakukan dengan baik akan mungkin jauh lebih besar ya, karena waktu itu juga nggak tahu ya. Jadi ada beberapa hal nih, ada kos-kosan, ada sawah itu sebetulnya kalau hasilnya bisa digandakan lagi itu jauh. Karena sawah kan kita cuma nanam aja ya. Ya, ada sekian hektar tuh ya, ada ruko, ada toko, ada saya juga ada pemancingan, resto, ada apartemen beberapa, ada sapi, ada sapi susu ya ini, sama sapi daging ya, ada beberapa villa, ada rumah penginapan, ada ini kedai kopinya akan. Ini juga yang 10 itu akan sebetulnya baru bangun di situ ya. Ada kebun ini. Kebun mungkin ada gunungnya ya, gunung yang moga-moga bisa untuk gereja ya. Ada greenhouse, saya masuk juga ke P2P, crowdfunding, saham, deposito nggak ada, dia deposito dan seterusnya. Jadi oke, mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih Pak Sundoyo, nanti kita bisa diskusi. Ya, terima kasih Pak Budi yang sudah memaparkan
ilmunya kepada kita. Bapak Ibu, tadi dari Pak Anda Suntung menolong kita untuk mengerti bahwa bersusah payah menghasilkan sesuatu. Dan ternyata passive income itu bagian dari proses, karena harus bersusah payah juga, dan itu akan lebih jelas tadi ketika Pak Budi menyampaikan, ternyata untuk sampai ke sana itu harus ada proses yang panjang. Nah, yang perlu diingatkan untuk kita bahwa bekerja adalah anugerah, gereja mengupayakan sesuatu juga adalah anugerah, dan yang penting bahwa gereja itu semangatnya adalah sosial, bukan hanya menumpuk uang untuk dirinya, tetapi harus menjadi berkat bagi yang lain. Berikutnya lagi bahwa dunia ini adalah gelanggang pelayanan, gelanggang karya, karena dosa letaknya bukan pada dunia ini, tetapi dari niat hati kita sendiri. Dan yang berikutnya lagi, tadi beberapa hal tentang etisnya adalah motivasinya seperti apa, jenis dan praktek bisnisnya itu juga harus dipastikan, dan manfaatnya apa ketika kita punya itu. Jadi harus ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, sekaligus juga menjadi berkat melalui apa yang kita miliki. Nah, tadi Pak Budi menolong kita untuk memahami yang paling dasar adalah membedakan need dan want, kemudian dengan disiplin untuk menyisihkan apa yang memang, karena kita fokus pada need, maka kita punya kemampuan yang kita bisa sisihkan. Dari yang pengen kita sisihkan menjadi modal, kemudian masuk ke money buster-nya, kemudian membangun asetnya, kemudian ada instrumen investasi, maka di sana kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kumpulkan. Dan dari sana tadi ada beberapa instrumen yang sudah dinyatakan atau disampaikan beliau pada kita.